Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanjalin Oktaryani dengan NIM 230404 501042, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sosioantropologi, nomena sosiologi yang terjadi di lingkungan kampus. Yang pertama, stratifikasi sosial antara mahasiswa yang hidup seadanya dengan mahasiswa yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh orang tua. Yang kedua, pengaruh mobilitas sosial terhadap circle atau pertemanan dalam dunia kampus. Dan yang ketiga, penyesuaian diri mahasiswa perantau di lingkungan kampus. Sosialisasi dan penyesuaian diri adalah dua konsep yang penting dalam konteks interaksi sosial dan adaptasi individu dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat tertentu. Ini terjadi melalui interaksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta melalui institusi seperti keluarga, sekolah, dan media. Sosialisasi ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan membantu mereka memahami peran mereka dalam masyarakat. Penyesuaian diri adalah proses di mana individu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, menangani stres, dan menemukan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tuntutan sosial. Penyesuaian diri bisa berarti menyesuaikan perilaku, sikap, atau pandangan agar sesuai dengan norma dan harapan sosial, serta mengembangkan keterampilan dan strategi untuk berhasil dalam lingkungan tertentu. Kedua konsep ini saling terkait karena sosialisasi yang efektif memainkan peran penting dalam membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka. Kesimpulannya, sosialisasi dan penyesuaian diri merupakan aspek penting dalam pengembangan individu dan kemampuannya untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pranata sosial dan stratifikasi sosial memiliki dampak yang signifikan dalam konteks pendidikan. Pranata sosial merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan aturan yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Dalam pendidikan, pranata sosial mencakup berbagai aspek, seperti pranata keluarga, pranata sekolah, dan pranata agama. Pranata keluarga dapat memengaruhi pola pendidikan anak-anak, sementara pranata sekolah memengaruhi cara pembelajaran dan pengajaran dilakukan. Kemudian, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pada faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, dan kekuasaan. Dalam konteks pendidikan, stratifikasi sosial dapat terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan yang diterima, dan kesempatan-kesempatan yang tersedia setelah menyelesaikan pendidikan. Misalnya, ada ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat yang dapat menghasilkan stratifikasi sosial dalam hal pendidikan. Dengan demikian, pranata sosial dan stratifikasi sosial memiliki dampak yang kuat dalam sistem pendidikan. Pranata dan stratifikasi sosial memengaruhi cara pendidikan disampaikan, diakses, dan dijalani oleh individu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam konteks pendidikan mengacu pada perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang berbeda melalui akses, kesempatan, atau prestasi pendidikan.
Ini bisa berarti meningkatnya status sosial seseorang, baik secara ekonomi maupun sosial, sebagai hasil dari pendidikan yang diperolehnya. Mobilitas sosial dalam pendidikan mencerminkan kemampuan sistem pendidikan untuk memfasilitasi perpindahan individu atau kelompok dari lapisan masyarakat yang lebih rendah ke lapisan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial dalam pendidikan merujuk pada transformasi atau perkembangan dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi norma, nilai, struktur, atau praktik-praktik dalam pendidikan. Ini bisa terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk kebijakan pendidikan, teknologi, dan perubahan budaya. Nah, hubungan timbal balik antara fenomena sosiologi yang terjadi di sekolah atau di kampus dengan konsep sosiologi adalah bahwa pendidikan mencerminkan dan dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai, dan norma dalam masyarakat yang merupakan fokus utama dalam pelajaran sosiologi. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan ideal menurut filosofi tokoh pendidikan yang bertentangan dengan peristiwa-peristiwa sosioantropologi yang terjadi di sekolah atau di kampus. Nah, salah satu contoh konsep pendidikan ideal yang bertentangan dengan peristiwa sosioantropologi yang terjadi di sekolah atau di kampus adalah pemikiran John Dewey. Ia memandang pendidikan sebagai proses demokratis yang menekankan pada pengalaman langsung dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Baginya, pendidikan ideal melibatkan pengembangan individu yang kritis, kreatif, dan berempati. Namun, dalam konteks realitas sosioantropologi yang terjadi di sekolah atau di kampus, terkadang praktik pendidikan tidak mencerminkan nilai-nilai ini. Misalnya, ada ketidaksetaraan dalam akses pendidikan atau perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu atau mahasiswa-mahasiswa tertentu. Sosioantropologi yang terjadi di sekolah atau di kampus dapat menyoroti ketimpangan sosial, stereotip, atau diskriminasi yang bisa bertentangan dengan visi pendidikan ideal. Selain itu, John Dewey juga menyoroti pentingnya pendidikan untuk menciptakan warga negara yang aktif secara sosial dan politik yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Namun pada kenyataannya, peristiwa sosioantropologi yang terjadi di sekolah atau di kampus seperti diskriminasi, ketidaksetaraan akses pendidikan, atau ketidakadilan sosial sangat bertentangan dengan visi ini. Dan konflik yang muncul ketika praktik pendidikan ini tidak mencerminkan nilai-nilai ideal yang dianut oleh tokoh pendidikan seperti John Dewey. Ini justru menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Jadi, kesimpulannya bahwa fenomena sosiologi mencakup studi tentang interaksi sosial, struktur sosial, nilai, norma, dan dinamika masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku, pola, dan hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah dan juga kampus. Dan konsep sosiologi menyediakan kerangka kerja untuk memahami fenomena sosiologi tersebut. Ini termasuk pemahaman tentang konsep-konsep seperti sosialisasi dan penyesuaian diri, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, konflik sosial, dan interaksi sosial. Konsep ini membantu dalam menganalisis struktur sosial dan dinamika masyarakat. Kemudian, jika kita melihat pemikiran John Dewey, konsep pendidikan yang menurutnya ideal adalah yang sangat demokratis, aktif, dan kolaboratif. Pendidikan menurut John Dewey harus memungkinkan partisipasi aktif siswa, pengalaman langsung, dan pengembangan keterampilan pemikiran kritis serta sosial.
dan peristiwa sosioantropologi di lingkungan pendidikan seperti diskriminasi, ketidaksetaraan akses, atau ketidakadilan sosial dapat bertentangan dengan konsep-konsep ideal ini. Misalnya, ketika terjadi diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, atau latar belakang ekonomi, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai inklusi, kesetaraan, dan keadilan yang dianut oleh pemikiran tokoh John Dewey. Hal ini menegaskan pentingnya untuk terus memperjuangkan perubahan dalam sistem pendidikan guna mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial.